menuju pendidikan tinggi yang berdampak dan berkelanjutan. Pilihan tema ini kami pertimbangkan mengingat tema-tema pendidikan berdampak dan berkelanjutan merupakan isu-isu terbaru di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Walaupun konsep ini mungkin belum mengakar di perguruan tinggi, walaupun itu sudah proses yang sudah lama, sehingga kami merasakan ada hal-hal yang bisa menghambat maupun juga bisa mendorong pendidikan tinggi yang berdampak dan berkelanjutan ini. Harapan kami dengan adanya FGD ini, kami akan mendapatkan banyak hal, informasi yang tentunya untuk peningkatan mutu khususnya UTP pada umumnya. Sehingga kami mengundang narasumber, di antaranya Prof. Harun, ini pakar tentang pendidikan tinggi berdampak. Mengingat saya ingat di pertemuan di Surabaya kemarin, Prof. Harun merupakan wakil dari kami semua untuk menyampaikan di UNES beberapa waktu yang lalu, sehingga kami mengundang di sini dekan sampai pada prodi agar supaya kami bisa melaksanakan sampai pada tataran prodi. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan, nanti ada beberapa tamu undangan. UTP itu kan ada di Kota Surakarta, yang kampus ini Surakarta. Tetapi kami ada 3 kampus, ada di yang kampus 1 itu di Balai Kambang, kampus 2 di sini, kampus 3 kami di Pesunan, termasuk wilayah Karanganyar, dan beberapa aset, itu di wilayah Karanganyar. Ketika Pak Juliarwono jadi bupati, kami mengajukan bantuan untuk sumur bor. Maksud kami nanti bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Tetapi sampai saat ini, dan alhamdulillah Pak Juli naik ke sana. Sehingga mudah-mudahan nanti setelah naik ke sana tidak hanya sumur bor, tapi rumahnya sumur bor, rumah yang besar itu. Karena tanah kami banyak, dalam tanda kutip, saya kalau matur banyak malu sama Prof. Harun. Prof. Harun yang kalau ninjau kampus 1, kampus 2, fakultas 1, fakultas 2 aja harus pakai, enggak jalan kaki enggak bakal tekan itu gitu. Tapi itu realitasnya. Mohon nanti, karena kami merasa Pak Yuli, kami kampus yang dikatakan kecil mungkin iya, padahal kami itu mencetak juara, bukan juara kami ambil gitu. Salah satunya yang tadi itu dapat emas 3 di Thailand kemarin. Itu mahasiswa kami yang akhirnya berlaga itu. Dan tidak hanya itu saja, kami punya unit layanan disabilitas karena mahasiswa kami ada beberapa yang memang penyandang disabilitas. Hanya saja, mohon maaf, kebetulan ada yang berwenang membuat kebijakan, Pak Yuli di DPR, membuat kebijakan. Kalau dulu masalah PTN dan PTS untuk mencari mahasiswa sudah saya sampaikan itu di UNS. Nah sekarang saya mengeluh juga banyak hal Pak Yuli, banyak hal yang menjerat kami itu, dalam tanda kutip menjerat. Kalau
UMS itu kalau orang Jawa mengatakan luput Cinapur, sudah nggak usah dibicarakan itu, gitu. Tapi kami kan juga ingin seperti itu. Tapi pemerintah itu memberi bantuan itu justru yang kecil sidik, jumlahnya sumbangan sidik, bantuan sidik. Padahal yang kecil itu ya pengennya jadi besar. Kalau pemerintah itu tidak akan membunuh PTS kecil, mestinya kebijakan tidak seperti itu. Justru yang butuh bantuan itu PTS kecil gitu. Pemikiran kami begitu. Jadi tetapi bantuan yang sudah diberikan, matur nuwun Pak Yuli, ada beberapa yang sudah kami terima. Salah satunya adalah kegiatan ini. Kegiatan ini adalah pure murni bantuan dari Ristek Saintek Dikti, khususnya Dirjen Riset dan Pengembangan bersama Komisi 10. Sekali lagi matur nuwun atas perhatiannya, dan mudah-mudahan di kemudian hari ada bantuan. Karena saya selalu mengatakan PTS itu stabil jalannya ketika mahasiswanya 5.000. Nah, kami belum ada 5.000, maka sebetulnya bantuan yang besar itu justru ke PTS yang kecil yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi gitu saja kira-kira. Belum lama ditugaskan oleh Kemendiktisain itu PLT LL Dikti. Saya tahu beliau PNS itu waktu jadi LL Dikti. Ternyata Pak Arul itu PNS. Karena sama-sama satu kampung di tempat saya, Podo Desone. Tapi beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Nah, rambutnya sudah putih semua. Alhamdulillah, matur nuwun Prof. Juga matur nuwun Ibu Rektor UTP. Kami juga didampingi dari Kemendiktisain Mas Safang yang ditugasi ngawal saya, karena program ini memang Kemendiktisain bermitra dengan Komisi 10. Dan ada beberapa kampus yang saya pilih memang yang swasta. Saya 1000% berpihak pada perguruan tinggi swasta. Negeri swasta dan bagus maju RPD. Oleh karena kita concern agar perguruan tinggi swasta bisa terus bergerak lebih maju dan terus percaya diri. Sekarang sedang persiapan menyusun rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Salah satunya juga teman-teman hampir sepakat, dan semua anggota Komisi 10 setiap melihat draft rancangan itu, dan draftnya naskah akademik sudah selesai, tinggal nanti kita diskusikan dengan publik. Bantuan operasional atau apapun yang ada tulisannya PTN mesti di drop, PT, biar besok itu bantuannya sama antara negeri dan swasta. Bisa boleh meninggalkan swasta. Nah, riwayat pendidikan di Indonesia itu berasal dari swasta semua. Negara itu tinggal mengambil saat itu. Perguruan apapun itu dulu dirintis oleh tokoh-tokoh. UTP itu kan punya basic perjuangan. Lahirnya kan tahun 80. Bulan Juli lagi sama dengan saya lahirnya. Ya? Saya punya chemistry, sama-sama berjuang. Orde Baru jaya loh dulu UTP. Luar biasa itu. UMS saja waktu itu masih kalah Prof. UTP semuanya UTP, kalau Solo itu kan perguruan tinggi swasta UTP. Oleh karena mudah-mudahan bisa kembali lagi masa jayanya seperti masa-masa lalu. Nah, kebetulan juga ada salah satu kampusnya di Karanganyar. Dan saya kemarin di pemerintahan, kami bantu, kami fasilitasi. Cuma saya tidak pernah mendengar kalau ada permintaan minta sumur di situ. Kalau dulu saya dengar itu kan sudah saya bangun pasti, ya. Nah, boleh nanti secepatnya nanti saya akan berupaya untuk membantu
juga sarana prasarana terkait karena sudah menyumbangkan medali, apalagi Karanganyar ada NPC tingkat nasional, mesti chemistry-nya nyari dengan UTB. Saya taruhkan dengan Menteri Pemuda Olahraga sekaligus Kemendikdesain supaya nanti ada sesuatu yang ada di Karanganyar. Nah, mudah-mudahan yang berasal dari Karanganyar besok pilih saya lagi. Itu masalah ya. Sekalipun belum memilih karena tidak berasal di Karanganyar, Wonogiri dan Sragen. Bu Ketua Yayasan, matur nuwun, Bapak Ibu para sivitas akademika, para mahasiswa dan semuanya aja, matur nuwun atas terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan diskusi ini hanya membuka semangat spirit kita bagaimana agar perguruan tinggi yang sudah bertransformasi itu terus berdampak, berkesinambungan, berkolaborasi dengan siapapun. Tadi sudah banyak diceritakan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bu Rektor. Hampir semua itu sudah dipahami oleh Komisi 10. Oleh karena Komisi 10 sedang berupaya keras, karena partner Komisi 10 itu Kemendikti Saintek, Kemendikbud, Kemendikdasmen, kemudian dengan Kementerian Kebudayaan yang dulu ini satu nomenklatur kementerian, tambah Kementerian Pemuda Olahraga. Tempat saya juga bermitra dengan BRIMS kaitan dengan riset. Nanti kami akan bantu karena banyak hambatan itu di riset bagi para dosen. Kemudian BPS dan perpustakaan itu mitra Komisi 10. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bersinergi, bisa bekerja sama. Kami akan terus berada di belakang perguruan tinggi swasta. Nah, sekali lagi kalau negeri tidak usah dibicarakan, itu urusannya pemerintah dan sudah tertata dengan sangat baik. Tetapi sekali lagi di Indonesia itu hampir 4.000-an lebih perguruan tinggi negeri perguruan tinggi yang negeri itu paling banyak 200-an, lainnya swasta. Dan sekarang perguruan tinggi negeri perlu direvisi, sudah diberi masukan terus oleh Komisi 10. Nah, Pak Menteri yang baru juga sudah didialogkan kemarin, karena penerimaan mahasiswanya itu luar biasa, tidak dibatasi waktu lah, itu ngentek mahasiswa apa. Solo Raya itu kalau yang lulus perguruan tinggi itu ya tidak ada 10% sih. Kalau SMA mau kuliah lagi itu masih tertampung. Nah, mestinya perguruan tinggi swasta sedang berbenah supaya yang negeri ini akan kita atur regulasinya supaya ada kepastian agar peran pendidikan swasta ini punya lebih tinggi lagi. Jangan sampai malah diminta-minta ke perguruan tinggi negeri malah yang sih untuk kursi loh, Pak. Karena terlalu banyak mahasiswanya. Ujian masuknya tahun ini sampai buka lagi jalur mandiri. Lah kapan rampungin? Akhirnya perguruan tinggi swasta sudah kehabisan waktu bulannya. Mereka sudah kemana-mana, ya. Pak Harun, wajah sampai 50% negeri, 50% swasta. Apa armi hak ini coba saya ya. Pakai usul pikir nanti ya. Dari ulama fasid muqaddamu al jalbul masoleh, mana yang membawa dampak manfaat yang lebih besar daripada keburukannya. Kalau bicara manfaatnya jauh lebih besar, lebih tinggi mendirikan perguruan tinggi sebelum Indonesia merdeka. Itu yang sedang kita bangun cara berpikirnya pemerintah supaya memperlakukannya perguruan tinggi negeri dan swasta sama. Dan di rancangan undang-undang sudah ada di setiap negeri dicoret, pokoknya perguruan tinggi. Nanti tinggal ada duitnya berapa dibagi porsinya dan sebagainya. Nah, termasuk ya saya bawa kegiatan ini di UTP ini karena bentuk kepedulian kami terhadap perguruan tinggi swasta. Nah, saya dari swasta terus nyawang wong swasta itu poso tenang, ya. Poso tenang, susah betul. Berjuang itu harus kompak, harus serius dan lain sebagainya. Kalau mahasiswanya kan dia mudah-mudahan terus bergerak lebih
baik lagi, lebih besar lagi dengan cara ya tadi. Termasuk tadi sudah disampaikan juga. UT itu juga perlu diatur. UT itu mesti regulasinya harus mulai diatur. Kalau perlu didorong di 3T kenapa? Maksudnya sekarang semuanya UT. 800.000 yang UT. Ini juga akan menyedot rekrutmen input mahasiswa ke berbagai perguruan tinggi. Ini juga sudah mulai dikritisi oleh kita semuanya supaya regulasinya diatur. Karena kenapa? Datanya itu memperlihatkan banyak perguruan tinggi swasta antri ditutup. Ini kan kasihan juga. Kontribusinya sudah besar, tahu-tahu tidak ada inputnya. Sudah mulai mengalami seperti itu, apalagi situasi kondisi yang belum terlalu memberikan ruang bagi sumber daya kita untuk dimaksimalkan. Padahal BPS sering kami sampaikan, kalau ingin sejahtera, hasil surveinya itu dari sensusnya BPS. Kalau ingin sejahtera, setelah diteliti itu kalau kepala keluarganya itu sarjana, itu sejahtera. Bagaimana bangsa ini makin hari makin memberikan kesempatan ruang yang banyak kepada masyarakat kita untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sekalipun Pak Presiden sudah menaruh perhatian yang luar biasa terhadap kondisi dan pendidikan. Cuma di kami kebijakan-kebijakan inilah nanti yang diatur supaya porsinya sama. Dan mudah-mudahan di 2026 nanti sudah bisa ditetapkan undang-undang Sisdiknas itu, termasuk bagaimana mensejahterakan guru dosen, regulasinya dipermudah, bagaimana ke S3 itu tidak terlalu sulit sehingga perguruan tinggi swasta bisa memenuhi kebutuhan dokter-dokternya bisa lebih gampang dan lain sebagainya. Ini yang sedang dalam pembenahan. Saya kira itu, dan Bu Rektor, Bapak-bapak, kami matur nuwun sudah bisa diterima di UTP. Mudah-mudahan terus menjalin kerjasama, ya mesti harus kompak. Ilmu ini Muhammadiyah Pak Aruni mau ikhlas terus, ya ikhlas. Tetapi eranya duitnya ya susah lama-lama ya. Eranya memang sudah harus profesional, harus bergerak maju. Di samping kita menghimbau kepada pemerintah di semua tingkatan untuk terus mensosialisasikan pentingnya pendidikan tinggi. Ini harus bersinergi dengan semua pihak supaya betul-betul masyarakat kita itu mendapat pendidikan yang lebih baik ke depan, dan pemerintah akan terus berjuang ke sana. Insyaallah lah, sesuai dengan kapasitas, sesuai tugas saya nanti, saya akan mengawal ini semuanya dengan sangat baik, mudah-mudahan berdampak. Dan saya bisa berdampak, ya minimal sudah sedikit berdampak pada UTP. Ada beberapa alat multimedia kita dorong ke UTP, kesejahteraan ini mudah-mudahan nanti kita dorong yang ke kampusnya yang ke Bundangrejo, Karanganyar, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan matur nuwun atas penerimaan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, yang rumahnya Karanganyar Wonogiri, jangan lupa kalau ada pemilu ya Pak. Ya. Menggunakan hak pilih dengan baik, maksud saya gitu ya. Soal pilihan itu masing-masing. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Acara FGD pada siang sore hari kami nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.